Yusuf di sini, dan pada video ini saya akan mengupas tentang bagaimana partisipasi warga Indonesia terhadap kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Apakah apatis atau responsif? Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019 lalu di Wuhan, China, virus corona menyebabkan angka kematian yang tinggi, sehingga Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan bahwa corona ini sebagai pandemi. Di Indonesia sendiri, penyebaran virus ini tergolong cepat. Berdasarkan data COVID-19.go.id, menyatakan bahwa jumlah masyarakat yang positif terpapar COVID-19 per tanggal 31 Maret 2020 sebanyak 1.528 orang, dengan rincian 81 orang dinyatakan sembuh dan 136 orang dinyatakan meninggal dunia. Bahkan saat ini, 1 Juni 2020, pasien positif corona di Indonesia meningkat mencapai 26.940 orang. Sementara itu, jumlah pasien sembuh sekitar 7.637 orang. Sedangkan untuk kasus meninggal sebanyak 1.641 orang. Hanya dalam waktu 3 bulan saja, jumlah penyebarannya sudah sebesar itu. Jadi wabah ini memang patut mendapat perhatian bagi pemerintah kita. Maka dari itu, salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi dampak penyebaran pandemi ini adalah dengan membatasi hubungan sosial di masyarakat atau social distancing. Salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan stay at home, PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dan penerapan hidup bersih dan sehat atau PHBS. Apa tanggapan masyarakat tentang hal ini? Pandemi COVID-19 memang menuai berbagai respon dari masyarakat. Ada yang percaya dan bahkan ada yang tidak percaya. Ada yang menganggap jika pandemi COVID-19 ini adalah settingan dari konspirasi elit global. Ada pula yang menganggap bahwa ini adalah balasan dari Tuhan terhadap kelaliman dan kezaliman yang dilakukan oleh umat manusia. Jadi banyak spekulasi tentang hal ini. Untuk kebijakan pemerintah sendiri, ada masyarakat yang sepakat dan ada masyarakat yang tidak sepakat. Kenapa masyarakat menolak hal tersebut? Mungkin hal ini karena minimnya informasi yang diterima masyarakat tentang wabah pandemi ini. Bahkan sampai ada warga yang menolak pemakaman jenazah COVID di daerahnya karena menganggap bahwa hal itu dapat menyebabkan penularan bagi mereka. Dan juga masyarakat sulit menerima jika diminta untuk tetap di rumah karena kesulitan ekonomi yang diderita jika tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya yang mereka lakukan. Meskipun sebenarnya pemerintah sendiri telah memberikan beberapa bantuan berupa subsidi listrik atau bantuan logistik, namun hal ini dinilai masih belum cukup bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa golongan masyarakat juga menolak kebijakan ini karena kebijakan ini dinilai sangat melekat dan menjadi tradisi di masyarakat. Tempat ibadah yang ditutup dan kegiatan beribadah yang harus dialihkan ke rumah, acara hajatan atau bahkan tahlilan, juga aktivitas pendidikan yang mesti dilakukan dengan sistem full daring. Padahal infrastruktur kita sendiri untuk mendukung hal tersebut nyatanya belum merata di seluruh daerah. Dan beberapa kebijakan pemerintah sendiri menuai beberapa kontroversi. Masyarakat diminta untuk tetap di rumah, namun warga asing bebas masuk begitu saja. Tempat ibadah ditutup untuk katanya kebaikan bersama, lantas mengapa bandara, mal dan pelabuhan tetap saja dibuka? Kita diminta untuk berdiam diri di rumah, namun 30.000 napi dibebaskan secara tiba-tiba. Jadi tidak heran jika angka penyebaran COVID tetap meningkat. Dan wajar jika masyarakat ada yang menolak dan bahkan mempertanyakan kebijakan dari pemerintah sendiri, karena komitmen dari pemerintah memang tidak ada. Sebab pemerintah tidak jelas dalam hal tersebut. Harusnya sebelum wabah ini menyebar atau membuat gempar di masyarakat, di awal-awal kemunculannya pemerintah sudah memberikan respon yang cepat dengan menutup akses warga negara asing untuk masuk dalam negara kita, atau memperketat pemeriksaan kesehatan di bandara, pelabuhan, atau di setiap perbatasan. Dengan begitu, maka kita bisa memblokade penyebaran virus ini masuk ke negara kita, atau bahkan memperlakukan karantina wilayah di setiap daerah dan melarang aktivitas migrasi dan transportasi antar wilayah, kecuali untuk kepentingan distribusi. Hal ini kan dapat menjamin penyebaran COVID-19 terhenti tanpa harus melakukan karantina dan isolasi diri di rumah selama berbulan-bulan lamanya. Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang mendukung pemerintah
Beberapa malah ikut berpartisipasi, ada yang melakukan donasi, bahkan ada yang menjadi relawan. Bahkan di warganet sempat viral dengan jargon, "Mari bantu pemerintah dengan rebahan di rumah aja" sebagai bentuk kampanye untuk tetap stay at home. Orang-orang yang berpartisipasi pun muncul dari berbagai macam kalangan, dari orang-orang kaya, public figure, politisi, mahasiswa, bahkan rakyat biasa. Jadi, untuk respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di masa pandemik dapat kalian nilai sendiri. Apakah menurut kalian apatis atau responsif? Bagaimana menurut kalian? Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.